Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat beriring salam kepada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dosen pengasuh mata kuliah Manajemen Keuangan. Kami dari kelompok 5 yaitu saya Sofyan Roni, Rizky Wulanita Batubara, Yuda Wira Pratama, Diki Febrianda, dan Nur Hayati. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi tentang manajemen hutang. Hutang atau disebut juga dengan kewajiban atau liabilitas. Kewajiban yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang bersumber dari dana eksternal, baik yang berasal dari sumber pinjaman perbankan, leasing, dan sejenisnya. Hutang adalah sejumlah uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain berdasarkan persetujuan dengan kewajiban mengembalikan atau melunasi. Manajemen hutang bertujuan untuk yang pertama adalah dapat memanfaatkan hutang agar tidak membuat Anda mengalami kebangkrutan. Kedua, pemanfaatan hutang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Yang ketiga, pencatatan dan pengungkapan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim diterima mengenai kewajiban keuangan perusahaan. Keempat, pelaporan hutang perusahaan dalam bentuk selayaknya, sebagaimana diharuskan oleh perjanjian atau persetujuan kredit. Yang kelima, melalui perencanaan dan pengendalian yang efektif, memelihara suatu struktur keuangan yang sehat, termasuk memelihara hubungan yang wajar antara hutang dengan modal sendiri. Keenam, kelanjutan dari kemampuan untuk mendapatkan dana-dana pinjaman yang diperlukan tepat pada waktunya dan dengan beban biaya yang bersaing. Ketujuh, untuk melaksanakan dan memelihara pengendalian-pengendalian yang membatasi komitmen dalam batas-batas yang ditetapkan dengan baik, sehingga pada akhirnya tidak menjadikan hutang berlebihan dan sangat memberatkan bagi perusahaan. Kemudian jenis-jenis hutang, yang pertama adalah hutang produktif. Hutang produktif adalah segala jenis hutang yang mempunyai ciri khas. Yang pertama adalah nilai aset meningkat. Yang kedua adalah dapat memberikan penghasilan yang lebih besar dari biaya cicilan hutang. Yang berikutnya adalah hutang konsumtif. Hutang konsumtif adalah segala jenis hutang yang memiliki ciri khas. Yang pertama adalah nilai aset berkurang. Kedua, tidak memberikan penghasilan yang sama atau lebih besar dari biaya cicilan hutang. Yang ketiga adalah bunga yang lebih tinggi. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya. Di sini terdapat dua golongan utang. Yang pertama utang lancar atau utang jangka pendek. Di sini terdapat yang pertama utang dagang, yang kedua utang wesel, yang ketiga utang pajak, yang keempat utang gaji, yang kelima utang gaji lembur, keenam beban yang masih harus dibayar, dan lain, yang ketujuh yang terakhir dan lain sebagainya. Kemudian untuk utang jangka panjang di sini terdapat yang pertama utang obligasi, yang kedua wesel bayar, dan yang ketiga utang perbankan yang dikategorikan jangka panjang. Jadi untuk penjelasannya di sini untuk utang jangka pendek pada utang dagang merupakan pengertiannya merupakan utang yang kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang singkat. Kewajiban ini timbul karena perusahaan membeli secara kredit barang dagangan untuk dijualkan kembali ke konsumen. Kemudian terdapat utang wesel. Utang wesel merupakan kewajiban kepada pihak lain yang dibuktikan dengan janji tertulis tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan. Utang wesel dapat dijual oleh pemegangnya. Sekalipun wesel ini dapat dijual oleh pemegangnya, namun jumlah utang yang harus dibayarkan tidak boleh berubah. Untuk utang wesel terdapat dua jenis, yaitu utang wesel yang tidak berbunga, yang kedua utang wesel yang berbunga. Kemudian yang ketiga,
utang pajak. Utang pajak merupakan utang yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian untuk utang gaji, biaya gaji yang sudah merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarkan kepada karyawan, namun jumlah yang harus dibayarkan tersebut belum dibayarkan perusahaan, sehingga masih merupakan utang perusahaan terhadap karyawan. Kemudian penjelasan untuk utang gaji lembur, di sini merupakan upah atau gaji yang dibayarkan karena bekerja di luar waktu kerja secara resmi. Upah lembur juga bisa ditambahkan untuk melengkapi gaji total yang diperoleh oleh pekerja. Kemudian untuk beban yang harus dibayar, di sini disebut juga dengan utang beban. Jadi beban jenis ini terjadi jika dalam akhir periode akuntansi suatu perusahaan terdapat beban yang masih menjadi tanggungan perusahaan, dan beban tersebut belum dibayarkan oleh perusahaan, sehingga beban tersebut dicatat sebagai hutang. Kemudian untuk penjelasan utang jangka panjang, untuk yang pertama, utang obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta perjanjian untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya pada waktu yang ditentukan. Kemudian obligasi memiliki dua jenis. Yang pertama obligasi pemerintah, yang kedua kemudian obligasi pemerintah retail atau surat berharga negara atau SBN. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya, yang kedua wesel bayar. Wesel bayar merupakan perjanjian tertulis yang disebut perusahaan untuk membayar kepada kreditur sejumlah tertentu termasuk bunga yang yang saling disepakati. Kemudian untuk yang ketiga, utang perbankan yang dikategorikan jangka panjang. Nah, contohnya seperti hutang produk dan bunga yang harus dibayarkan oleh pihak peminjam. Misalnya perusahaan meminjam uang kepada bank dan dalam jangka waktu 10 tahun atau lebih dari 10 tahun. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pihak perusahaan dalam hubungannya dengan current liabilities, yaitu yang pertama, kondisi keterlambatan dalam membayar cicilan bunga kredit kepada pihak perbankan, leasing, dan sejenisnya secara tepat waktu tiap bulannya. Yang kedua, kondisi timbulnya keterlambatan membayar utang dagang yang berakibat pada turunnya kepercayaan perusahaan di mata mitra bisnis. Yang ketiga, kondisi keterlambatan membayar bunga obligasi sehingga menyebabkan perusahaan harus melakukan negosiasi dengan pemegang obligasi. Sehingga jika ini terus terlambat, kemungkinan pemegang obligasi beralih menjadi pemegang saham. Yang keempat, keterlambatan membayar dividen pemegang preference stock atau saham istimewa secara semesteran, sehingga menyebabkan turunnya kredibilitas perusahaan di mata publik. Selanjutnya adalah beberapa permasalahan umum dalam non-current liabilities. Yang pertama, para manajer keuangan melakukan tindakan gegabah yang tidak terencana dengan mengambil dana jangka panjang untuk membiayai proyek yang tidak memiliki nilai profitable. Yang kedua, pihak manajer keuangan memberikan rekomendasi yang bersifat mengejar keuntungan jangka pendek namun telah menimbulkan dampak jangka panjang. Yang ketiga, pada saat perusahaan mengalami himpitan akibat kewajiban untuk membayar hutang yang telah jatuh tempo,
dan dana untuk itu belum ada, maka manajer keuangan mempergunakan alokasi sumber dana jangka panjang untuk membayar hutang tersebut. Solusi dalam mengatasi permasalahan dalam current liabilities. Yang pertama, kewajiban perusahaan untuk selalu mampu membayar angsuran bunga kredit secara tepat waktu. Yang kedua, perusahaan untuk selalu mampu mempertahankan posisi keseimbangan antara kewajiban harus tetap dibayar dan sejumlah dana yang harus dipakai untuk mengaktifkan operasional perusahaan secara berkelanjutan. Yang ketiga, manajer keuangan berkewajiban secara disiplin untuk mengawasi penggunaan alokasi utang jangka pendek yang hanya dipasok dari sumber dana jangka pendek saja. Yang keempat, manajer perusahaan melakukan pengawasan secara ketat terhadap kewajiban membayar gaji karyawan, beban listrik, beban telepon, beban PDAM atau air minum secara tepat waktu dan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Selanjutnya, solusi dalam mengatasi permasalahan dalam non-current liabilities. Yang pertama, menghindari penggunaan jangka panjang untuk kebutuhan jangka pendek. Yang kedua, menghindari keputusan yang bersifat gegabah dan tidak cermat, namun mengedepankan prinsip kehati-hatian atau prudential principle yang tinggi serta dengan konsep manajemen yang terukur. Menghindari menciptakan produk yang tidak memiliki nilai jual secara jangka panjang, namun mengedepankan produk yang bersifat realistis. Yang keempat, memahami kondisi mikro dan makroekonomi secara jangka panjang baik dalam maupun luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang persoalan dan tanggung jawab internal perusahaan, yaitu meliputi pembayaran gaji karyawan, membayar lembur, membayar uang makan karyawan, dan lain sebagainya. Dalam internal perusahaan memang harus menghitung beberapa gaji karyawan yang sesuai untuk mereka berikan, dan kemudian berapa juga lembur yang seharusnya mereka berikan kepada karyawan. Membayar uang makan karyawan itu tergantung juga masing-masing perusahaan. Ada yang membayar uang makan, ada juga yang tidak. Kemudian untuk persoalan dan tanggung jawab eksternal, itu juga perusahaan akan memikirkan utang bunga perbankan, ada utang bunga leasing, utang dagang, dan lain sebagainya. Nah, untuk utang bunga sendiri, bunga perbankan, yang jelas pendanaan eksternal merupakan keharusan yang tidak bisa dibatalkan, sebab tanpa pendanaan dari luar, perencanaan perusahaan juga akan tidak seimbang. Maka untuk itu manajemen akan mengevaluasi skema pendanaan seperti apa yang paling memungkinkan untuk mereka. Jika mereka ada pinjaman dari luar, memakai pinjaman kredit atau sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 tentang manajemen hutang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.